Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Nilai-nilai dasar dan etika pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Putri Budi Pratama sebagai moderator dan pemateri. Dan rekan saya yang bernama Sri Nopila sebagai pemateri dan Beni Permana sebagai pemateri. Baiklah, kita mulai presentasi kali ini yang akan disampaikan oleh saya. Pada dasarnya, etika kerja merupakan gabungan antara dari kata etika, yang berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa etika dengan membedakan 3 arti, yakni ilmu tentang apa yang baik dan buruk, kumpulan asas atau nilai, dan nilai mengenai benar dan salah. Dengan membedakan 3 definisi etika tersebut, maka kita mendapatkan pemahaman etika yang lebih lengkap. Sedangkan apabila etika digabungkan dengan kata kerja, yang menjadi etika kerja memiliki arti yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang harus dilakukan ketika berada di lingkungan kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika kerja adalah sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antar karyawan dan perusahaan. Etika kerja mengatur hubungan yang lebih bersifat ke dalam perusahaan, yakni antara karyawan dan perusahaan secara umum. Sekian pemaparan yang saya berikan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya, yaitu Saudari Sri Nopila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang meliputi etika kerja. Yang pertama ada karyawan dalam perusahaan. Contohnya seperti menjadi warga perusahaan yang baik dan bertanggung jawab, mentaati peraturan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua ada karyawan dengan wewenang dan jabatannya di perusahaan. Contohnya seperti menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, tidak untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada karyawan dengan atasan dan bawahannya di perusahaan. Contohnya seperti atasan sebagai pemimpin, sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya dalam tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir ada karyawan dengan sesama karyawan. Contohnya seperti saling menghargai, saling menolong, dan membantu kerjasama antar tugas. Ada pula hal-hal yang dihindari dalam lingkungan kerja. Contohnya seperti membentuk kumpulan pergolongan atau membuat geng secara sadar membelakangi rekan-rekan baru. Yang kedua, bergegas pulang pada waktu tutup kantor, sedangkan selalu datang terlambat. Yang ketiga, sering memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Keempat, selalu menunda-nunda pekerjaan dan melakukan hal-hal yang tidak termasuk tugas kantor, seperti mengisi teka-teki silang, menulis surat pabrik, bertamu ke bagian tanpa urusan atau kepentingan kerja. Selanjutnya, menerima tamu terlalu lama. Dan yang terakhir, ada berjualan dalam jam kerja. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Sri Nopila atas pemaparan yang sangat luar biasa.
Kemudian dilanjutkan oleh pemateri berikutnya, yaitu Saudara Beni Permana. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi tentang hal-hal yang menumbuhkan ketika baik dalam lingkungan kerja. Di sini ada 7. Baik, saya akan menjelaskan pertama tentang bertutur sapa antara suatu atasan dengan karyawan ataupun antara karyawan dengan karyawan lainnya. Jadi dalam suatu perusahaan kita harus ada saling komunikasi. Contohnya seperti kita sedang ada masalah dalam bekerja, kita harus berkomunikasi dengan suatu atasan masalah tersebut. Lalu kita harus ada suatu komunikasi dengan sesama rekan kerja atau bisa disebut teamwork agar pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan menjadi ringan. Lalu yang kedua, profesionalitas ketika menerima tamu. Setiap karyawan atau pegawai kita harus mempunyai sikap tersebut karena agar tamu atau suatu klien agar bisa menerima bahwa kita adalah suatu rekan dalam bekerja yang sangat baik, entah itu dari bisnis ataupun secara individual, dengan menggunakan tutur kata yang baik, sopan, dan ramah. Yang ketiga, jangan membawa urusan pribadi ke tempat kerja. Seperti kita alami atau yang pernah banyak yang dialami oleh karyawan, yaitu adalah membawa sikap egois dalam urusan pribadi ke tempat kerja. Dia tidak mau bekerja sama dengan timnya. Lalu ada karyawan yang mempunyai suatu urusan pribadi dengan pasangannya, ya bisa disebut dengan hubungan tertentu. Lalu yang keempat, jadilah anggota tim yang baik dalam lingkungan kerja. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik agar rekan tim kita paham apa yang kita jelaskan dan kita berikan contohnya dalam bekerja itu sangat diperlukan. Lalu yang kelima, bersikap loyalitas dan menjaga rahasia perusahaan. Pasti setiap karyawan harus menjaga privasi dalam suatu perusahaan agar perusahaan itu menjadi lebih baik, berkembang dan maju. Yang keenam, berbicaralah seperlunya ketika bekerja. Lisan kita harus dijaga. Walaupun kita sesama rekan tim, tetapi rekan tim kita tidak menerima apa yang kita ucapkan, itu akan mengakibatkan fatal dalam suatu bekerja. Lalu yang ketujuh, hindari bergosip. Banyak karyawan yang melakukan suatu obrolan di luar jam kerja atau jam kerja di saat jam kerja lah. Ya contohnya mengobrolkan hal-hal yang tidak penting. Ya seperti mengagendakan suatu acara liburan, padahal itu di waktu jam kerja, sebenarnya itu tidak boleh. Akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang memahami dasar etika pergaulan dalam kantor dan beberapa etika dalam lingkungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami dasar etika pergaulan dalam kantor. Terdapat ada 5, yaitu pertama, bersikap sopan, santun, dan ramah. Kita sangat perlu sikap tersebut agar setiap perusahaan atau rekan kerja dari pihak atasan bisa menilai kita menjadi diri yang lebih baik dan sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Yang kedua, penuh perhatian terhadap orang lain atau empati. Sebenarnya kita dalam suatu perusahaan itu harus mempunyai sikap yang baik, tetapi jika kita melakukannya terlalu berlebihan,
maka orang tersebut akan mengandalkan kita. Jadi sikap empati tersebut adalah lakukan dengan sewajar-wajarnya dan tepat pada waktu tertentu. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain. Kita sebagai karyawan harus menjaga sikap kita. Terkadang teman kita atau rekan kerja kita orangnya ya sedikit tersinggung, jadi mudah egois terhadap omongan yang sangat kurang baik. Jadi kita benar-benar harus menjaga suatu lisan kita. Yang keempat, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja membutuhkan bantuan. Dalam suatu perusahaan pasti kita akan merasakan suatu kesulitan dalam bekerja, tetapi kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Pasti kita membutuhkan suatu rekan kerja ataupun suatu bimbingan agar kita menjadi karyawan atau teamwork yang sangat baik dalam suatu perusahaan. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Pasti kita dalam suatu karyawan atau pernah kita alami yang sudah bekerja dalam suatu perusahaan, pasti kita mempunyai teman yang sangat sirik terhadap diri kita karena dalam segi kita lebih unggul atau lebih baik dari rekan kita, tetapi orang tersebut menganggap kita menjadi sangat buruk, dan di situ kita harus menjaga etika kita agar kita selalu menjadi karyawan yang baik dalam suatu menjaga tingkah laku kita dalam suatu pekerjaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang beberapa etika dalam lingkungan kerja. 1. Etika masuk kantor. Pertama, etika masuk kantor itu kita harus mempunyai sikap disiplin. Misalkan kita bekerja pertama atau hari pertama, kita harus tepat waktu. Ya, sebelumnya atau sudah bekerja lama di perusahaan tersebut, kita harus menanamkan jiwa disiplin kita agar kita sudah biasa dan menjadi pola hidup kita. Yang kedua, etika berpakaian. Etika kita saat masuk kantor harus sangat rapi dalam penampilan, dari baju atau semua yang kita pakai itu harus dicek benar-benar dengan kondisi rapi agar perusahaan percaya bahwa kita sudah siap melakukan bekerja. Yang ketiga, etika berbicara. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan, etika kita berbicara dalam suatu perusahaan, kita harus pertama jujur, berbicara dengan sepenuhnya dan tidak membuka suatu privasi terhadap suatu perusahaan. Terima kasih kepada Saudara Beni Permana atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesi tanya jawab, kami akan buka di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian akhir presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.